Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Bergabung lagi di siaran Radio Falsafah Mumet dan Jelimet. Yuk, adik-adik semuanya, cek. Testing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Temannya suruh masuk lagi ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Teman-temannya suruh masuk. Iya, Ustaz. Sebentar sambil nunggu ya. Saya tak buat jamu.
Cek ya Pak, aku tak. Kopi, sekali loh. Pada tak ambil lampu pelili. Assalamualaikum, Dek. Halo. Yang lainnya suruh masuk ya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Yang lainnya coba tolong masuk ya. Oh. Kita nggak lama kok, insya Allah 3:30 kita selesai. Nggak usah lama-lama ya. Kalau bisa cepat-cepat saja. Jangan tunggu lama-lama. Kurang ngerti. Lagi mati senang. Enggak jawab. Emangnya siapa aku? Oh, terserah. Nah, ini dong. Oh, enggak gitu. Oh gitu, tumben ya. Oh iya. Mungkin yang nggak ada yang posting itu gratis ya. Cuma dibutuhkan itu ya. Ya Allah. Mungkin yang buat modus ya. Yang bantuin pengen siapa? Enggak ya, enggak pernah bantu. Ya. Orang Bali itu nggak Ayo, say, adik-adikku yang aku sayangi. Nah. Yuk, kita segera gabung ya. 1 menit lagi saya akan mulai materinya, ya. Karena di sini sudah mulai pergantian shift. Masa aku setiap hari harus melihat sesuatu hal yang tidak mengenakan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Saya mulai. Adik-adik semuanya, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan kembali ya. Kita bahas tetap. Hei, ojo banter-banter. Oh, part wine. Enggak kira rampung aku. Ya Allah, Tuhanku. Oke. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, ada yang suka kopi kah di sini? Ada yang dari Lampung nggak? Aku ngomong sampai siapa ini? Ada yang dari Lampung?
Kalau ada yang dari Lampung belum ke sini, saya nitip kopi ya. Oke lah, ya. Kita mulai ya. Tadi sudah tentang masalah konsep humanistik. Jika masih ada yang dibingungkan, masih ada yang belum jelas, kalian boleh WA saya. Gitu ya. Ya. Nah, kita akan belajar namanya teori perkembangan. Development theory. Yang pertama di dalam teori perkembangan itu, adik-adik semuanya, ada sebentar, satu lagi, bukan yang ini. Sebentar. Yang lainnya tolong ya diberitahu untuk bergabung ya. Rugi loh kalau satu hari tidak ketemu saya. Yang lain ya, tolong diminta untuk segera bertemu dengan saya di sini. Ini baru 30, yang lainnya pada kemana? Sudah selesai sholat? Ampun, Ustaz. Oke, baik. Nah, dalam teori itu apa sudah dijelaskan lah. Saya tidak akan banyak mengulang teori, tapi di sini dari semuanya. Dalam teori perkembangan, yang perlu dipahami, yang perlu dimengerti, walaupun itu ada 5, ada psikoanalitik, itu punyanya Sigmund Freud, ada kognitif, punyanya Piaget, ada perilaku sosial, psikososial, ada etologis, ada ekologis. Oke. Kita hanya dibatasi 3. Hari ini saya cobalah 3-tiganya saya sampaikan. Kalau enggak ya nanti sesampainya di mana ya. Yang pertama psikoanalitik. Psikoanalitik ini teori gabung ada 2, ada namanya Sigmund Freud sama Erikson. Ini semuanya masih saudara saya dari Mbah Adam. Freud itu membagi fokusnya adalah ke kepribadian. Itu ada id, ada ego dan superego. Ada id, ada ego dan superego. Gampangnya gini. Id itu keinginan. Ego itu harus melakukan. Dia melakukannya ego. Superego itu yang mempertimbangkan. Contoh, kasih contoh makan. Contoh, kita id-nya apa? Lapar. Kita rasa lapar. Egonya apa? Kan. Contoh, misalnya gini lah. Nah, tak kasih contoh nih, misalnya. Nah ini, saya bawa gelas tuh kan. Gelas ini isinya kopi. Tak kasih contoh. Keinginannya id-nya apa? Pingin minum kopi. Egonya apa? Ya minum. Minumnya ini ngambil gelas yang isinya kopi, kemudian superegonya apa? Ini mempertimbangkan, ini punyanya siapa? Bagaimana tata caranya minum? Nah, itu namanya superego. Jadi ketika ego lebih kuat dibandingkan superego, maka dia akan ambil aja. Entah itu kopi punya siapa, dia akan langsung minum. Dan bahkan kalau di dalam Islam, dia tidak lupa, dia lupa mengucap atau berdoa. Yang tidak, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Nah, ketika id, ego dan superego itu dalam satu garis yang linier, yang seimbang, maka ketika dia melihat kopi, akan dia ambil tuh kopi, ini punya siapa? Ini punya saya. Superego apa? Dengan bismillah. Contoh, kasih contoh.
Saya pengen minum kopi. Kemudian egonya, ini punya saya. Super egonya, oh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu contoh. itu contohnya seperti itu antara ego dan super ego. Paham sampai sini kan? Paham nggak? Insyaallah. Paham Ustaz. Itu contoh ya. Mau contoh lagi? Ya tak kasih contoh lagi. Ini kopi kan? Maaf ya yang puasa ya. Ini kopi. Kemudian ada ego dan super ego ya kan? Itnya kopi. Inginnya minum kopi, ingin. Itnya minumlah untuk memenuhi keinginan tadi. Super egonya, kalau kita, ini punya siapa? Terjawab, oh ini punya saya. Kemudian tata caranya bagaimana? Jangan lupa bilang bismillah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu contoh. Itu ya, itu tadi contoh antara gitu ya, ada ada ego, super ego. Oke, selanjutnya udah, mau dikasih contoh lagi? Enggak ya, seandainya. Lanjut Ustaz, lanjut. Hah? Mau nanya? Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan, tulis saja di chat. Sudah. Apa itu? Fokus dulu. Fokus itu. Ya, aku difokuskan, aku tekan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, sedangkan Erikson, adik-adik, Sigmund Freud cirinya 3, ego, dan super ego. Sedangkan Erikson itu ada 7, ada 1, 6, 7, 8. Ada 8 tahapan teorinya itu perkembangan psikososial. Apa tahap pertama? Antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Ini di fase awal-awal anak. Bayi lahir, gitu kan. Ini fase kepercayaan dan ketidakpercayaan. Jadi otonomi, rasa malu dan keraguan, prakarsa dengan rasa bersalah, tekun, lawannya adalah rendah diri, identitas, kebingungan identitas, keintiman terkucilkan, bangkit, mandek atau menyerah, integritas, kecewaan. Adik-adik yang di Erikson ini, yang ini Erikson ini apa maksudnya? Ketika seseorang itu dia tidak, mekanisme copingnya, sumber copingnya tidak terbentuk dengan baik, lingkungannya tidak kongruen, lingkungannya tidak kondusif, maka kepercayaan akan dirinya, kepercayaan akan kepada orang lain itu akan hilang. Lalu apa? Munculnya adalah ketidakpercayaan. Jadi mari kita introspeksi diri. Contoh, ketika kita dengan orang lain kok rasa percayanya kurang, maka kemungkinan dulu kemungkinan ya, ketika fase perkembangan kita, di awal-awal fase perkembangan kita, kepercayaan itu tidak terbentuk dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang udah nggak percaya, sedikit curiga, khawatir dan sebagainya, maka kan tidak kepercayaan pada orang lain. Maka itu kemungkinan dia punya pengalaman masa lalu yang kurang tepat, kurang baik. Jadi pengalamannya itu menjadikan dia untuk perkembangan kepribadiannya stagnan. Perkembangan kepribadian yang bertambah pada hubungan sosial. Karena di sini Erikson itu banyak hubungannya antara
satu manusia dengan others, dengan lingkungan yang lain, baik itu manusia, baik itu lingkungan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, dalam tahapan ini intinya ada 8: kepercayaan dengan ketidakpercayaan, otonomi dengan rasa malu dan keraguan, bla bla bla, sampai yang terakhir adalah integrity, berikutnya adalah kekecewaan, integritas. Nah, ini penting, adik-adik semuanya yang perlu kalian pahami bahwa sebenarnya teori Erikson ini dalam pendapat saya, teori Erikson ini mendekati, dalam tanda kutip, proses manusia itu seperti ini. Jadi kalau fase-fase yang saya sampaikan tadi itu hilang, maka akan muncul. Contoh, ada seseorang itu dikatakan tekun, harga dirinya baik, tapi ada juga kadang kita melihat ada mungkin temankah atau orang lain yang harga dirinya rendah. Rasa guyu-guyu. Assalamualaikum. Cek sebentar ya, tak ngecas. Oh no, gantikan kami. Baik. Saya lanjutkan ya, gitu ya. Berikutnya adik-adik. Sekarang kita masuk ke teori kognitif. Di dalam teori kognitif ini yang sangat terkenal itu adalah teorinya Piaget baji. Piaget tulisannya. Nggak tahu macamnya apa. Piaget. Enak. Nah, tuh. Piaget mengatakan bahwa termotivasi untuk memahami dunia, kita menggunakan proses-proses pengorganisasian dan penyesuaian diri. Ada istilah asimilasi dan akomodasi. Untuk kalau seperti itu ada 4 tahap. Sensori motor, ora apa-apa kan kok ore sing rame. Sensori motor, praoperasional, operasional konkret dan operasional formal. Nah, gitu ya. Jadi dalam ini penjelasannya, jadi kognitif kita itu berkembang. Jadi perkembangan kognitif, cara kita berpikir, otak kita itu berkembang. Yang dimaksud berkembang adalah di mana antara neuron di otak itu terjadi konektivitas. Nah, makanya ada sinaps di situ. Nah, intinya pokoknya bahwa kognitif itu berkembang itu tidak hanya pada dirinya, tapi perkembangan kognitif menurut Piaget itu juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Makanya kalau kita berbicara dalam suatu hadis, Rasulullah SAW itu memberikan sebuah gambaran yang kalian pasti kenal, kalian pasti tahu. Jika kita atau jika manusia itu berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, maka dia akan ikut harum. Nah, itu kognitifnya yang berkembang. Kalau kita berteman dengan orang yang senangannya baca buku, orang yang dia senangannya berdiskusi, maka kognitif kita akan berkembang. Tapi beda lagi kalau kita sendiri. Makanya salah satunya itu ketika kita membaca Al-Quran, kita memerlukan orang untuk mendengarnya. Tujuannya apa? Makhrajul hurufnya harus jelas, harus pas. Takutnya salah. Kan gitu. Makanya harus ada kehadiran orang lain. Kayak kalian sekarang, kalian bisa kok. Nggak perlu kuliah, gitu. Tinggal baca di Mbah Google,
Itu kalian ketemu semuanya. Cuma yang jadi problem adalah ketika kalian membaca tidak punya patokan, kayak kalian lewat jalan, contoh kalian lewat tol, misalnya ya, lewat tol gitu. Kalian tidak mengikuti arahan rambu-rambu, kecepatan maksimal 100 km per jam, kondisi ban begini-begini, lajur mobil sebelah sini untuk nyalip, mendahului lajurnya nanti di sebelah kanan dan sebagainya. Itu ketika enggak kita ikuti, maka potensi kita mengalami kecelakaan juga tinggi. Sama, kalau kita akan mengalami kecelakaan kognitif apa? Ngawur. Sehingga memahami sebuah ilmu itu akan disamaratakan. Contoh ya, ambil contoh. Orang panas tahulah dikasih paracetamol. Orang panas bisa dikasih Brufen. Nah, ada juga untuk penghilang nyeri namanya asam mefenamat. Asmef gitu. Asam mefenamat. Itu untuk penghilang nyeri. Itu cepat dia. Tapi ada kontraindikasinya apa? Orang yang mengalami masalah lambung, gastritis dan sebagainya lah, masalah lambung. Ketika kalian hanya membaca saja dari Google, tidak ada orang yang mengarahkan benar apa tidaknya, maka ini dia akan konsumsi asmef terus, asam mefenamat dikonsumsi terus saja. Akhirnya apa? Dia mengiritasi lapisan lambung. Ya itulah pentingnya guru, pentingnya kalian kuliah, pentingnya kalian sekolah untuk mendapatkan rambu-rambu yang jelas, manakah jalan yang harus kita ambil. Itu juga disebut dengan perkembangan kognitif. Jadi lingkungan itu penting. Nah, lanjutkan dari gambar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika kalau kita berteman sama orang yang pandai besi, maka kita juga akan ikut hitam, bau, karena percikan apinya. Sama, kalau kita berteman dengan lingkungan yang lingkungannya tidak baik, suka minum minuman keras, kalau yang laki-laki merokok, sukanya begadang gitu kan. Begadang itu beda dengan suka melek itu ya. Kalau orang suka malam gitu sulit tidur, ya itu bukan berarti jelek juga. Mungkin karena orang itu ada suatu hal yang menyebabkan orang itu menahan ngantuk. Itu ya. Jadi jangan dipakai. Tapi kalau kalian masih muda, waktunya tidur. Kalau sudah seumuran saya itu ya tidur, ya, sama aja sih. Paham sampai sini? Nah, makanya itulah dari semuanya ada disebut dengan fase eksplorasi, ada disebut fase pengenalan konsep dan aplikasi konsep. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu ketika kalian mendapatkan suatu informasi, kalian olah. Contohnya begini. Hari ini misalnya kalian besok ya, misalnya apa ya? Oh, kalian dapat misalnya EKG gitu ya. EKG itu elektrokardiogram. Itu EKG itu kan untuk ngecek kelistrikan jantung. Nanti kertasnya itu loh yang ada gambar kayak sandi rumput. Nah, itu. Kalian aja lihat di Google bisa. Tetapi apakah kalian tahu segmen ST, garis isoelektrik, gelombang Chi, gelombang Chi patologis, kemudian nanti ada pakailah pokok. Itu kalau kalian nggak ada guru, ketika kalian hanya mengeksplorasi sendiri, maka kalian merasa paham. Padahal ada fase berikutnya, fase pengenalan konsep. Apa? Inilah perlu guru di sini. Mengetahui, oh ini loh yang dikatakan hipatologis, oh ini loh yang dikatakan ST elevasi, ST depresi, ini yang dikatakan sebagai acute myocardial infarct, akut myocardial infarct, reason kalau nggak salah ya, tahu saya sih itu salah senang diuangkan. Itulah pokoknya itu. Dan nanti ada tahapannya di situ. Nah, itu dikenalkan oleh guru kita. Kemudian fase setelah kita tahu eksplorasi, kita pahami betul, kemudian diarahkan oleh guru kita, diarahkan oleh orang yang paham, yang punya kapasitasnya di situ, maka dibuat aplikasi konsep. Aplikasi konsep apa? Kalian mempraktekkan perawat apa? Memasang elektrodanya itu dipasang.
kemudian bagaimana menekan alatnya, kemudian interpretasi dari gambar sandi rumputnya itu apa. Nah, seterusnya. Itulah yang disebut dengan perkembangan kognitif. Kita ada fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi konsep. Itu teorinya kognitif Piaget itu tadi. Oke. Enough. Saya kira cukup karena sebelah saya sudah kontraksi mau melahirkan. Gitu ya. Ada semuanya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ustaz. Nah, yuk. Iya. Langsung ngomong aja Ustaz ya. Ya, bicara boleh silakan. Ini Ustaz. Sepengaruh apa Ustaz tentang ilmu filsafat ke ilmu perawatan Ustaz? Pengaruhnya apa? Besar apa bagaimana Ustaz? Oke. Baik. Terima kasih. Ki Mas nganu ki, Mas Hisam ya. Iya Ustaz. Hafal aku. Mas Hisam. Penting nggak tuh ilmu filsafat itu? Falsafah di dalam keperawatan ya penting. Kalau kita nggak mempelajari ilmu falsafah, karena di dalamnya ada teori-teori. Salah satunya yang terkenal kan Florence naik tangga, naik tingle. Katanya ibunya perawat. Gitu ya. Nah, di dalam teori, hampir semua teori keperawatan, dia tidak akan lepas dari 4 konsep. Manusia, perawat, manusia, lingkungan, sama sehat. 4. Ada 4 ini. Teori-teori itu akan mengarah kepada perawat. Perawat itu yang seperti apa tuh idealnya? Maka ini nanti malam insya Allah akan saya share tentang idealnya seorang perawat itu apa. Kita akan belajar teori keperawatan. Kemudian sehat itu seperti apa? Bocoran saja sehat. Konsep dari sehat itu menurut kita orang awam, itu sehat secara fisik kelihatan. Saya mungkin sekarang senyum-senyum dikatakan sehat gitu kan. Tapi secara jiwa sehat apa enggak juga belum tentu. Tapi ada orang yang dia cemberut aja gitu kan. Nggak bisa senyum gitu misalnya. Itu juga bukan berarti dikatakan dia itu sakit. Bisa juga dia serius. Kan? Atau bawaan bayi kan gitu. Tapi gitu ya. Jadi intinya dikatakan itu sehat adalah terjadi keseimbangan antara jiwa dan fisik. Tuh. Oke. Nah, kemudian dengan teori ini perawat itu tahu bagaimana berperilaku caring kepada manusia, kepada pasien. Itu pentingnya. Jadi apakah hubungannya Ustadz? Apakah penting? Sangat penting. Karena dengan kita memahami teori-teori keperawatan, kita akan tahu bagaimana memberikan asuhan keperawatan yang tepat kepada pasien. Pasien yang bermasalah fisik, pasien yang memiliki masalah jiwa, masalah dengan lingkungan dan sebagainya, itu nanti kita akan tepat. Dan insya Allah, insya Allah nanti juga akan tepat juga kita memberikan intervensinya kepada pasien. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz mau tanya kenapa kita harus mempelajari ilmu filsafat dan fungsinya untuk apa Ustadz? Itu dari saya. Itu sudah saya jelaskan ya bersama Mbak Sherin. Rania V.Y. Tambunan. Kurang lebih itu. Ustadz ini benar. Eksplorasi itu contohnya gimana Ustadz? Tadi sudah saya contohkan ya, mengeksplorasi. Mengeksplorasi kalian mendapatkan informasi, kalian mendapatkan ilmu. Itu tidak langsung kalian langsung kalian coba, kalian pahami. Contoh, kayak gini. Kalian diberitahu awalnya, Dek, nanti kita kuliah pakai Edmodo misalnya. Kalian akan berpikir, Edmodo itu apa ya? Tapi belum ada panduan dari kami, dari prodi belum ada. Kalian hanya mengeksplorasi Edmodo. Cobalah saya searching. Itu namanya kalian mengeksplorasi, mencoba berkembang, mengembangkan diri. Jadi kalian cari Edmodo, begini. Nah, terus masuknya bagaimana? Nah, itulah makanya tadi ada fase kedua,
Yang kita harus ada pengarahan dari orang yang paham. Makanya kita buat buku panduan seperti itu ya. Buku panduan, cara masuknya seperti ini, begini. Itu sebatas pemikiran kita. Aplikasinya apa? Kalian diminta untuk gabung di materi, di mata kuliah masing-masing. Ya enggak? Terus kalian akhirnya masuk, kalian di situ masukkan apa itu key-nya, kuncinya, sandinya itu, kemudian kalian bisa bergabung. Jika ada yang belum bergabung, ya kodratullah, memang kita belum bergabung. Ya nanti dicoba lagi. Seperti itu. Itulah. Baik, alam. Ada lagi yang ditanyakan? Wah. Jangan sebelah-sebelahan ya. Kalian harus berpisah dulu. Jangan tempel-tempelan. Yang akhwat, saya pengenlah dengar suaranya. Terus saya lagi Ustaz. Ya, boleh silakan. Ini Ustaz, masalah tentang teori itu sejak kapan Ustaz kita bisa merasakan atau mempunyai rasa malu, rasa bersalah, rasa rendah hati itu sejak kapan Ustaz? Paling minimal. Ya. Gini, sejak kapan manusia itu punya rasa takut, punya rasa malu? Sejak pertama kali manusia itu diciptakan. Karena itu melekat pada diri manusia. Begini, manusia itu apa toh? Di dalam buku Fundamental Keperawatan of Nursing dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari makhluk biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. 5. Jadi dia memang sudah sejak dalam proses pembuatannya itu sudah memang ada dibekali rasa itu. Dibekali rasa itu. Kalau kita belajar agama, rasa takut itu mutlak satu takut kepada Allah. Kemudian kita turun-turunkan. Di surat Wal Asri, Innal insana lafi khusri, dan seterusnya. Di mana setan itu memberikan rasa was-was, ketakutan. Kenapa setan memberikan rasa was-was? Karena dia tahu manusia itu tempatnya ada sudah ada pintu untuk dia bisa masuk ke situ, sehingga dia mudah sekali was-was. Rasa takut, rasa khawatir. Apakah itu salah? No. Tidak semuanya salah. Kita perlu ada rasa takut. Kita perlu ada rasa khawatir. Kita perlu ada rasa berani. Betul. Maka di dalam teori perawatan jiwa, bukan di mata kuliah perawatan jiwa, itu disebutkan ada namanya teori. Nah, itu bisa menjadi dominan yang mana? Maksudnya dominan itu menjadi lebih kuat. Lebih kuat yang mana? Itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi mana yang dominan? Kalau teman kalian biasa gitu kan, kalian biasa gitu, maksudnya sewajarnya aja, maka itu juga kalian tidak terlalu dominan antara kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Tapi prinsipnya bahwa kita tidak akan bisa menghilangkan kecemasan, karena tidak semua cemas itu jelek. Cemas itu bagus, karena itu sistem flight or fight kita di otak kita, di sistem limbik kita itu berjalan. Tapi kalau kalian tidak ada rasa takut sama sekali, cemas nggak ada, kemungkinan ada masalah di neurotransmitter. Apa kuwi neurotransmitter? Itu suatu zat kimia yang ada di otak. Intinya gitulah pokoknya. Nah, besok kalau kalian ke perawatan jiwa, insya Allah ketemu sama teman-teman saya dan teman-teman perawatan jiwa, akan dijelaskan apa itu tentang itu semua. Intinya Mas Wahyu, Mas Hisam ya, Mas Hisam, bahwa
Sejak kapan? Sejak manusia itu diciptakan. Tergantung lingkungan yang membuatnya, dia bisa baik atau buruk. Seperti pepatah atau kalimat yang dibuat Imam Mansur Al-Ghazali yang mengatakan bahwa anak itu tergantung dari orang tuanya. Mau dia baik mau enggak itu tergantung dari orang tuanya. Karena anak itu pada prinsipnya baik, kalau orang tuanya mengajak ke sana ya dia ke sana. Maksud jadi orang tua adalah lingkungan. Jadi orang itu ada yang inilah. Saya memiliki sebuah cerita. Dulu orang itu penakut, dulu orang itu kuper, harga dirinya mungkin disebut rendah, tapi sekarang sudah berubah, kan gitu. Apa? Lingkungan yang menyebabkan dia berubah. Makanya cari teman yang baik. Insya Allah baik. Gitu ya. Kalau alam. Satu Oke, lagi, Pak. satu lagi yang akan saya akhiri. Kalau ada yang mau ditanyakan satu lagi, boleh. Itu pertanyaannya Wahyu Ustaz di chat. Ilmu filsafat ya enggak sama ilmu psikologi. Saya sebenarnya bukan ambilnya filsafat ya. Kalau psikologi ialah cerempet-cerempet karena saya belajarnya di perawatan jiwa. Apakah ada hubungannya? Jawaban itu. Sebenarnya ilmu psikologi dan ilmu filsafat itu ada titik temunya, Tetapi kalau dikatakan sama persis enggak. Kalau dikatakan sama persis enggak, tetapi ada titik temunya. Kayak keperawatan jiwa dengan keperawatan kritis. Adakah titik temunya? Ada. Benar. Coba orang dengan katakanlah dia waktu contoh ya, ini contoh loh, nanti tak sambungin di situ. Contoh, dia merasakan nyeri, dadanya sakit gitu kan. Tiba-tiba dia teringat, wah di TV itu jantung saya bermasalah, bentar lagi saya mati. Dari situlah titik kecemasannya dia akan naik. Maka ada irisan, ada titik di mana ilmu psikologi atau keperawatan jiwa bertemu dengan perawatan kritis. Ada satu titik di situ. Nah, sama filsafat sama psikologi sama. Apa titiknya? Mempelajari sebuah teori-teori perilaku. Filsafat itu ada perilakunya. Psikologi juga memahami tentang perilaku. Ada titik temunya di tengahnya, itu ada titiknya. Tapi kalau dikatakan sama persis, enggak. Karena filsafat itu berat, pemikirannya abot. Filsafat. Kita falsafah ya, bukan filsafat. Atau beda antara falsafah sama filsafat. Itu nggih. Apa ada titik temunya. Tergantung dari sudut pandang, kalau ada masalah kita lihatnya dari mana. Filsafat itu pemikiran, memahami sebuah contoh ini. Pohon, kalau kita biasa saja lah lihat pohon itu kenapa. Tapi orang filsafat dia berpikir, ya begini. Kenapa pohon itu ada yang besar, ada yang kecil? Orang biologi yang berpikir, ya iyalah, selnya berkembang. Tapi orang filsafat enggak. Ya kan sudut pandangnya yang begini. Contoh, kenapa dia bisa tumbuh besar? Karena dia punya akar yang kuat. Maknanya apalah? Itu namanya filsafat. Dia mencoba menggali eksistensi suatu benda, bahkan itu benda mati. Makanya kalau belajar ilmu filsafat tidak dibarengi dengan ilmu agama yang kuat, dia bisa jadi ateis. Hati-hati. Makanya kalau belajar ilmu filsafat. Terus belajar apa? Kamu pelajari aja Al-Quran sama Sunnah, insya Allah nanti akan paham kalian. Ngikuti aja ilmu dunia itu. Nanti kalian pegangannya Al-Quran sama Sunnah. Ngaji nih guru. Pentingnya kuliah itu gitu. Kalau kalian cuma baca Mbah Google aja ya, kalian seperti tadi saya sampaikan, bisa tersesat. Tapi kalau kalian punya guru, nah insya Allah nanti, ilmunya begini, jalannya begini, belok, kanan, gitu. Orang sak senengnya dewi. Itu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Karena baik gitu ya, saya kira cukup, saya akhiri. Insya Allah besok kita jangan lupa presensi ya, jangan lupa presensi, diisi. Nama saya nggak ada, nggak apa-apa, pakai namanya Bu Suryati ya, karena nama saya belum diinputkan di situ, nggak apa-apa. Ya, yang penting beliau sebagai koordinator. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya
Saya hanya menyampaikan, itu bukan dari sini saya enggak. Hanya dititipi Allah, saya sampaikan aja ke kalian. Saya enggak punya apa-apa. Hanya Allah yang jalan. Jadi kalau salah itu datangnya dari saya, kalau sesuatu yang benar itu pasti miliknya Allah SWT. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kegelapan. Terima kasih. Ada poin-poin tadi saya sedikit rangkum. Ada teori psikoanalitik, ada teori psikoanalitik, psikososial, teori kognitif. Itu tentang teori perkembangan. Kemudian tadi konsep humanisme, manusia itu ada, nyata, perilakunya jelas, sehingga ada lingkungan yang nyata juga, sehingga ada interaksi di dalamnya, dan seterusnya itu tadi. Itu yang dapat saya sampaikan adik-adik semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah ketemu lagi nanti dilihatnya jadwal-jadwalnya. Insyaallah besok kita ketemu tapi pakai Edmodo. Tolong aktif. Nanti akan insyaallah nanti malam akan kami kirim suatu artikel. Silahkan dipahami, dibaca, dibuat rangkumannya. Udah ya. Itu mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.